Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amalia Afifah, SPP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium Proses 2. Di sini izin memperkenalkan diri, saya Pramudia Fatira Afwan, ingin memaparkan hasil mini riset yang dijadikan sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Laboratorium Proses. Eh, Baik, saya mulai. Yang pertama, saya ambil judul yaitu pemanfaatan minyak jantan sebagai lilin aromaterapi. Adapun daftar isi ataupun pokok bahasan yang akan saya bahas di sini yaitu terkait yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada tujuan, ada tinjauan pustaka, ada metodologi, ada hasil pembahasan, dan yang nantinya akan ditarik beberapa kesimpulan dan juga saran. Pendahuluan yaitu latar belakang, apa yang mendasar ataupun melatar belakang saya mengambil mini set ini. Yang pertama adalah penggunaan minyak goreng di lingkungan rumah tangga maupun industri itu terus meningkat setiap tahunnya sehingga menyebabkan peningkatan jumlah limbah dari minyak bekas yang kita kenal sebagai minyak jelantah. Kemudian, menggunakan minyak goreng lebih dari 3 kali juga dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Ya, ini terjadi juga karena kerusakan pada minyak yang dapat mempengaruhi kualitas dan nilai gizi dari makanan yang digoreng. Kemudian minyak jelantah juga mengandung, selain memiliki sifat karsinogenik, juga termasuk dalam kategori limbah P3 yang berbahaya jika dibuang langsung ke lingkungan. Sehingga pembuangan limbah minyak yang tak salahkan yang pertama dapat mencemari air dan tanah, menurut Vanessa dan Lokadel juga. Sehingga perlu diadakannya ataupun inovasi yang bisa menanggulangi minyak jelantah ataupun mengurangi limbah minyak jelantah yang ada pada saat ini. Sehingga saya menginisiasikan untuk membuat lilin aromaterapi sebagai produk. Yang kedua, tujuan diadakannya mini riset ini yang pertama untuk mengetahui kedaulatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah dengan kombinasi perlakuan yang berbeda. Yang kedua, untuk mengetahui kombinasi perlakuan terbaik dari lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Tinjauan pustaka, di mana di sini ada minyak jelantah, di mana minyak jelantah adalah minyak yang sudah mengalami kerusakan. Artinya minyak ini sudah dilakukan penggorengan dari mulai minyak baru sampai dia mengalami proses penggorengan, maaf, dari baik dari sekali penggorengan, dari sekali penggorengan, atau sekali penggorengan. Di mana minyak jelantah ini juga sebagai kata penangkap yang ketika proses penggorengan itu akan menjadi menjenuh sehingga penggunaan yang berulang kali dapat menyebabkan teroksidasinya ikatan tangkap yang akan membentuk gugus peroksida dan monomer siklik. Yang kedua ada parafin, di mana parafin adalah campuran lilin yang kita gunakan ataupun yang biasa digunakan untuk membentuk lilin serta berfungsi sebagai bahan bakar lilin tersebut. Tiga ada asam stearat yang merupakan asam lemak jenuh yang sering ditemukan pada minyak nabati dan beberapa kadar asam stearat pada minyak nabati seperti pada minyak sawit itu sebanyak 5% dan minyak nyampung itu uh, sekitar 19,96%. Yang terakhir ada lilin aromat sapi, di mana lilin ini sudah sering digunakan ya secara luas, bukan hanya sebagai alat penerang, tapi juga sebagai alat penenang. Sehingga dapat disimpulkan berarti lilin aromat sapi adalah lilin yang mempunyai aroma yang khas ataupun bisa digunakan sebagai terapi. Di mana lilin aromat terapi ini bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan, minyak asli, dan juga essential oil. Oke, selanjutnya ada metodologi di mana waktu dan tempat mini riset ini saya lakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 yang bertepatan di Laboratorium Teknik Teknologi Agroindustri di Gedung Laboratorium Teknik 2 lantai 4 Institut Teknologi Sumatera. Alat yang saya gunakan yaitu ada gas beker, hotplate, batang pengaduk, timbangan, sendok, dan lilin serta penampungan tempat penampung lilin. Kemudian bahan yang saya gunakan yaitu berupa minyak jelantah, parafin, asam stearat, fragrance oil, yang beraroma vanila dan juga crayon. Oke, selanjutnya ke prosedur kerja di mana di sini saya menentukan perlakuan dan pada perlakuan pertama saya memformulasikan yaitu 1:1 antara parafin dan minyak jelantah. Yang
Perlakuan kedua yaitu ada asam stearat dan minyak jelantah satu berbanding satu. Yang ketiga yaitu perlakuan minyak jelantah, parafin, dan asam dengan perbandingan 1:0, 2:0, dan 2,5. Untuk diagram alir, di mana di sini kita perlu menimbang terlebih dahulu parafin, minyak jelantah, dan asam stearat. Kemudian baru kita campurkan dan kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan, kita tambahkan fragrance oil dan juga kita dinginkan. Setelah dinginkan, baru terbentuk ataupun menjadi produk lilin aromaterapi. Oke, analisis yang diuji pada lilin aromaterapi itu yang pertama ada uji organoleptik, lama waktu lilin mengeras, dan juga uji nyala api. Di mana uji organoleptik ini dilakukan dengan menggunakan uji hedonik untuk mengevaluasi tingkat kesukaan panelis terhadap berbagai aspek. Di mana aspek yang dicakup di sini yaitu ada warna, aroma, tekstur dari lilin aromaterapi, dan minyak jelantah. Yang kedua yaitu lama waktu lilin mengeras, di mana lama waktu mengeras ini dilakukan dengan cara menghitung waktu dari mulai adonan lilin dituangkan ke dalam tempat penampung lilin sampai lilin itu menjadi tekstur yang keras. Yang ketiga yaitu uji nyala api, di mana uji nyala api dilakukan dengan cara menyalakan lilin pada sebuah ruangan dan kemudian diamati nyala api yang terjadi. Hasil dan pembahasan yang pertama itu merupakan uji organoleptik pada warna, di mana hasil yang ditemukan yaitu hasil yang didapatkan yaitu adalah sampel sampel P2 merupakan sampel dengan rata-rata penilaian tertinggi dari sampel yang lain, di mana sampel ini merupakan pelakuan antara kombinasi asam stearat dengan minyak jelantah. Warna yang dihasilkan ini uh, disukai oleh panelis karena pada formula ini tidak memiliki cacat warna ataupun tidak ada yang retak dan tidak ada yang patah. Bisa dilihat pada gambar P2 yaitu ada berlokasi di tengah-tengah itu memiliki warna yang uh, stabil ataupun rata dan juga tidak memiliki kerapatan dibandingkan dengan sampel P1 dan P3 sehingga warna tersebut juga disukai oleh panelis. Dan untuk hasil uji ANOVA, warna itu hitung kurang dari tabel sehingga tidak dilakukan uji lanjut. Kemudian pada penilaian tekstur di mana eh, kesukaan pada tekstur itu diperoleh pada pelakuan P2 yang merupakan kombinasi asam stearat dan minyak jelantah. Nah, berdasarkan penelitian Jamilatun 2022 juga menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan stearat, maka produk lilin yang dihasilkan juga akan memiliki tekstur yang lebih keras dengan waktu penyalaan yang lebih lama. Hal ini terjadi karena panas pembakaran akan sulit menembus struktur lilin yang padat sehingga sampel P2 lebih disukai oleh panelis. Kemudian dari segi aroma, aroma yang dihasilkan pada lilin aromaterapi itu cenderung warna aroma vanilla karena yang kita gunakan adalah fragrance dari sweet vanilla, di mana untuk setiap perlakuan itu memiliki konsentrasi yang ataupun jumlah yang sama, yaitu sebanyak 2 mili. Kemudian uh, analisis dari lama waktu mengeras, di mana perlakuan P1 memiliki waktu lama mengeras itu sekitar 1 jam 38 menit. Sedangkan P1 pengulangan itu sekitar 1 jam 40 menit. Untuk P2 itu 1 jam dan P2 pengulangan itu sebanyak 55 menit. Untuk P3 itu 1 jam 23 menit dan P3 pengulangan itu 1 jam 30 menit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan P2 itu lebih cepat dalam pembentukan lilin ataupun lama waktu mengeras lilin. Hal ini juga dikarenakan karena fungsi dari asam stearat ini memberi bentuk pada lilin yang dibuat sehingga stearat akan menjadi padat setelah dingin dan lilin juga akan cepat padat. Nah, tekstur pada lilin ini dikarenakan adanya asam stearat, di mana asam stearat juga merupakan bahan campuran sebagai dari berbagai asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh dengan komponen terbesar yaitu asam palmit, di mana asam palmit ini akan berbentuk pada suhu ruang dan juga kadar asam stearat juga mempengaruhi dari tekstur lilin itu juga, di mana semakin banyak asam stearat maka tekstur pada lilin akan semakin keras seperti kristal, sehingga perlakuan ini juga perlakuan P2 itu lebih disukai daripada panelit. Yang ketiga itu ada uji daya bakar, di mana uji nyala api ataupun uji daya bakar itu memiliki hasil yang sama karena pada setiap lilin itu uh, nyala api yang dihasilkan itu
eh, bisa bisa digunakan ataupun nyala, sehingga tidak tidak ada lilin aromaterapi yang tidak menyala, sehingga menurut Melviani juga daya bakar itu dipengaruhi oleh komposisi bahan yang digunakan pada pembuatan lilin. Nah, pada kasus ini lilin yang kita gunakan itu saya membuat dari parafin dan minyak jantah, kemudian ada parafin, minyak jantah dicampur dengan asam stearat, dan kemudian ada yang mengkombinasikan ketiganya. Nah, lilin yang memiliki daya bakar lama juga cenderung memiliki kandungan stearat yang lebih banyak, karena stearat juga dapat menyebabkan daya tahan lilin lebih lama dan tidak lebih cepat meleleh. Sedangkan untuk kadar parafin yang tidak sedikit juga lilin akan cepat terbakar. Dan apabila daya ledakan tinggi karena asam stearat dan parafin sedikit, sehingga lilin juga tidak dapat bertahan lama. Kesimpulan dari mini riset ini adalah dalam parameter penilaian warna, perlakuan P2 merupakan rata-rata penilaian tertinggi dari sampel lain, di mana sampel ini merupakan perlakuan antara asam stearat dan dengan minyak jelantah. Kemudian untuk perlakuan dari aroma, tekstur juga P2 merupakan perlakuan yang lebih disukai oleh panelis. Kemudian untuk lama waktu mengeras, perlakuan P2 itu lebih cepat mengeras, di mana lama waktu mengeras lilin itu dipengaruhi oleh massa asam stearat pada bahan baku lilin aromaterapi. Massa asam stearat yang digunakan juga uh, pada perlakuan P2 itu 1:1, sedangkan untuk perlakuan P3 itu 1:1, 0,5 dan 0,25. Oke, saran yang bisa yang dapat diberikan ataupun yang dapat dilakukan di mini riset ataupun penelitian selanjutnya, yaitu penggunaan warna yang sesuai pada lilin aromaterapi dengan esensial oil yang digunakan, sehingga dapat merepresentasikan aroma dari esensial oil tersebut. Karena pada kasus ini saya menggunakan warna hijau ya, di mana aromanya itu merupakan aroma dari vanila, hingga mungkin kurang make sense apabila uh, panelis akan melihat dari segi aroma. Sehingga untuk penelitian selanjutnya, jika kita ingin menggunakan lilin aromatik, membuat lilin aromaterapi itu diharapkan sesuai dengan warna dan aroma yang akan dibuat nantinya. Jika warna hijau mungkin lebih cenderung ke jeruk ataupun lemon, sedangkan vanila mungkin bisa berwarna putih ataupun berwarna krim coklat. Yang kedua yaitu penggunaan wadah yang lebih kecil dengan lebih memiliki ke atas seperti gelas, agar pembakaran bisa secara merata dan sempurna. Pada kasus ini saya menggunakan wadah yang berdiameter cukup besar, sehingga pada saat pembakaran massa lilin yang terbakar itu hanya ada di tengah-tengah, dan ketika semakin lama lilin itu terbakar maka sumbu akan semakin tenggelam, sehingga tidak uh, pembakaran yang ada di dalam gelas lilin tersebut itu tidak merata, sehingga perlu dilakukan penelitian ataupun mini riset menggunakan gelas yang berdiameter kecil, sehingga diharapkan pembakaran itu lebih sempurna kepada lilinnya, sehingga tidak hanya tengahnya saja yang terbakar, tapi bisa ke seluruh permukaan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.